Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zian Permana. Kali ini mau bahas satu kata lagi ya. Kalau teman-teman ada ide atau punya inspirasi, kayaknya aku pengen tahu makna dari satu kata itu secara psikologis bisa dibahas apa, langsung share di kolom komentar ya. Kali ini mau bahas lanjutan yang kemarin ya. Di video lalu saya bahas soal relasi. Relasi itu dimana ada dua prinsip, keterkaitan dan ada keterikatan. Terkait ya dan ikatan. Makanya ada relatedness dan ada relation. Tapi hal yang membuat itu bisa nempel, bisa plek, bisa betul-betul relate itu ketika seseorang punya satu kata, yaitu kata itu yang akan dibahas di video ini. Kata itu adalah komitmen. Nah, mungkin teman-teman kayaknya udah sering, nggak asing dan nggak aneh ketika mendengar kata komitmen. Tapi apa sebetulnya komitmen dan bagaimana cara menjalankan komitmen dan ngaruhnya apa ke relasi? Nggak salah teman-teman nyimak video ini ya. Jangan lupa like dulu atau subscribe dulu kalau teman-teman ternyata belum ya. Yuk kita mulai bahas soal komitmen. Nah, jadi definisi komitmen itu adalah ini teman-teman. Ketika seseorang berusaha atau melakukan sesuatu untuk maintain, berusaha untuk memelihara dan retain, mempertahankan sebuah relation. Jadi kata kuncinya itu ada 3. Yang pertama, ada 4 nih, sorry. Yang pertama, ketika ada effort atau ada usaha yang dilakukan. Kalau disebut usaha, berarti bukan cuma omongan, bukan cuma sekedar niatan, tapi ada perilakunya ya. Jadi usaha. Jadi ada effort, ada gaya yang keluar, ada daya yang keluar. Namanya juga apa? Namanya usaha. Jadi ada usaha yang dilakukan sama seseorang. Usahanya ngapain? Usahanya adalah 2 hal ini. Jadi usaha untuk maintain and retain relation. Maintain and retain relation. Maintain itu apa? Memelihara. Retain, mempertahankan dari apa? Dari relasi. Jadi ada 4 kata kunci ya. Komitmen itu ternyata punya 4 kata kunci. Usaha seseorang yang sengaja untuk memelihara dan mempertahankan. Beda ya antara memelihara dan mempertahankan. Kalau memelihara berarti bagaimana caranya supaya relasi ini tumbuh dan berkembang. Jadi kalau orang udah tidak punya niatan dan upaya terkait sama si relasinya, ya itu udah nggak ada komitmen namanya. Jadi hilang aja salah satu di antara aspek yang 4 ini dalam diri seseorang, itu udah hilang berarti komitmennya. Ya, makanya yang nggak ada itu bukan nggak ada waktu teman-teman. Jadi kan teman-teman mungkin suka ngedengar orang-orang yang bilang gini, mohon maaf saya nggak bisa untuk ikut ini, saya nggak bisa melanjutkan relasi kita. Kenapa? Karena aku nggak ada waktu. Yang benar itu bukan karena nggak ada waktu. Waktu itu selalu ada. Yang nggak ada tuh komitmen. Karena ketika kita punya komitmen sama orang lain, kita akan selalu mau untuk maintain dan retain relationship. Kalau maintain itu berarti upaya untuk memelihara itu, upaya untuk memupuk supaya relasi ini tumbuh dan bergairah. Ya, tumbuh, bergairah, bermanfaat itu maintain. Atau kalau setidaknya nggak bisa melakukan itu, setidaknya orang ini mau untuk mempertahankan relasinya supaya tetap terkait dan terikat gitu ya. Nah, kalau udah tidak terkait dan tidak terikat, ingat bahasa yang lalu, yaitu bukan relasi namanya ya. Makanya komitmen itu upaya kita untuk apa? Maintain dan retain relationship. Jadi kalau teman-teman ngerasa, aku kayaknya berat nih. Beratnya apa? Kebanyakan orang berat bukan berelasinya, tapi berat ketika berkomitmennya. Karena ketika kita memulai relasi, mulai terkait dan terikat sama seseorang, we are committed to them. Ya, makanya committed. Makanya ada komite, orang-orang yang harusnya punya upaya untuk maintain dan retain relationship gitu. Makanya kita cek lagi nih. Salah satu cara ngecek komitmen adalah kita sekarang lagi banyak meluangkan waktu, memprioritaskan diri terhadap apa dan terhadap siapa. Komitmen kita gimana? Ya, di-maintain nggak? Di-retain nggak? Ya, apa upaya yang udah kita lakukan? Itu namanya komitmen. Dan cara ngecek komitmen ya tadi sama ya.
Komitmen kamu seperti apa? Upayanya seperti apa? Apakah upaya itu dalam memelihara, menumbuhkan? Apa hanya mempertahankan supaya relasi kita bertahan? Supaya apa? Terkait dan terikat. Itu namanya komitmen. Nah, mudah-mudahan dengan pengetahuan soal komitmen ini, kita jadi committed to something, committed to someone, dan betul-betul serius untuk maintain and retain the relationship. Itu aja, Zain Permana pamit. Kalau mau ada apa yang ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Atau mau saran satu kata apa lagi yang bisa dibahas, share aja. Kalau teman-teman mau curhat ke DM Instagram Zain Permana. Like kalau teman-teman suka video ini. Subscribe kalau teman-teman belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Zain Permana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.